kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Jutaan batang rokok selundupan dan berbagai barang ilegal lainnya dimusnahkan petugas Bea dan Cukai Kota Langsa. Abrasi yang menerjang pantai Cemara Indah Aceh Singkil semakin parah menyebabkan sejumlah pedagang berhenti berjualan. Sejumlah calon jemaah haji Kota Langsa mulai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik dan kejiwaan jemaah. Sejumlah calon jemaah haji CJH asal Kota Langsa mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Para CJH musim haji tahun 2025 menjalani kesehatan di Aula Utama Dinas Kesehatan Kota Langsa. Sebanyak 165 CJH menjalani pemeriksaan yang berlangsung selama 2 hari. Langkah ini sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun depan. Pemeriksaan kesehatan untuk memastikan para CJH dalam kondisi fisik yang prima, sehingga calon tamu Allah ini bisa menjalani ibadah rukun Islam kelima dengan lancar. Untuk hari ini, kita mulai dari pemeriksaan laboratorium, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan EKG, dilanjutkan dengan pemeriksaan ronsen. Sebelumnya juga kita melakukan pemeriksaan tekanan darah sebelum di pasiennya itu melakukan pemeriksaan yang lainnya. Pemeriksaan kesehatan mencakup cek laboratorium, tes darah, EKG, pemeriksaan tekanan darah, hingga ronsen. Pemerintah harus memastikan kesehatan dan keselamatan para CJH sebelum berangkat ke Tanah Suci. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Sebanyak 72 ekor tukik atau anak penyu dilepas liarkan ke laut. Tukik hasil penetasan dilepas di pantai Lampu'u, Aceh Besar untuk mengembalikan hewan laut ini ke habitatnya. Tukik tersebut merupakan hasil penetas telur penyu yang diselamatkan selama beberapa bulan. Telur tersebut kemudian ditetaskan di tempat konservasi penyu Lampu'u sebagai upaya pelestarian satwa dilindungi. Ke-72 ekor tukik jenis lekang yang dilepas liarkan merupakan bagian dari 80 telur yang berhasil diselamatkan dari pemburu. 8 telur gagal menetas karena berbagai kondisi. Proses penetasan telur penyu membutuhkan waktu antara 50 hingga 60 hari. Biasanya, penyu bertelur pada awal dan akhir tahun. Pelepasan tukik bisa mencapai 10 kali dalam setahun, atau tergantung jumlah telur yang bisa diselamatkan dan menetas. Pelepasan tukik berlangsung setiap musim, mulai pada Oktober hingga Maret. Kita di sini saling berkoordinasi dengan masyarakat, di mana kan perburuan itu masih ada, perburuan telur penyu itu masih ada. Jadi untuk sementara kita belum bisa melarang orang untuk memburu telur penyu. Tim konservasi ini mengandalkan telur-telur yang didapat dari sepanjang pantai Lampu'uk dan pantai Lange yang dikenal sebagai habitat penyu belimbing. Meski begitu, mereka tetap bekerja sama dengan warga dan pemburu telur dengan memberi imbalan agar dapat melindungi penyu. Selain tim konservasi penyu, warga hingga mahasiswa melepas penyu di pinggir pantai Lampu'uk.
Saat ini, tim konservasi penyu Lampuuk sedang menunggu 100 telur penyu belimbing menetas. Telur penyu tersebut diperkirakan akan menetas pada awal Januari 2025. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Dua ekor sapi warga Desa Cotgirek, Kecamatan Cotgirek, Kabupaten Aceh Utara ditemukan mati dipenuhi bekas luka gigitan dan cakaran hewan liar. Diduga ternak warga mati akibat dimangsa harimau dan baru diketahui pada hari Sabtu lalu. Dugaan dimangsa raja hutan diperkuat lantaran ditemukan beberapa bekas jejak harimau di sekitar bangkai sapi. Lokasi ternak mati yang tak jauh dari permukiman mengkhawatirkan petani dan peternak di daerah itu. Tiga perangkat kampung atau desa di Kabupaten Aceh Timur diduga terlibat kejahatan satwa. Ketiga pria ini pun ditangkap saat sedang bertransaksi kulit harimau Sumatera dan kulit beruang madu di halaman sebuah masjid. Video warga merekam saat tim Satreskrim Polres Aceh Utara menyergap tiga pelaku penjualan kulit harimau Sumatera, Panthera tigris, dan beruang madu Helarctos malayanus. Ketiga pelaku berinisial R 26 tahun, Z 35 tahun, dan I 36 tahun. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok kompak naik di sejumlah daerah. Di pasar tradisional Kabupaten Aceh Singkil, harga kebutuhan pokok merangkak naik dibanding sebelumnya. Harga kebutuhan pokok yang mulai naik antara lain bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Bawang putih harganya juga naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Harga kelapa di sejumlah pasar tradisional Kota Banda Aceh dan Aceh Besar masih mahal. Sejak harganya naik 2 bulan lalu, kelapa bulat masih dijual Rp8.000 hingga Rp9.000 per butir dari sebelumnya Rp4.000 hingga Rp5.000 per butir atau naik 2 kali lipat. Kenaikan harga kelapa tidak menurunkan tingkat permintaan. Seorang pedagang di pasar tradisional Rukoh, Kota Banda Aceh bisa menjual kelapa hingga 200 butir per hari. Anggaran dana gampung atau desa tak kunjung cair mendorong ratusan aparatur desa menyerbu kantor Badan Keuangan Daerah Aceh Barat Daya pada Senin pagi. Massa yang terdiri dari 152 keci atau kepala desa dan aparatur dari 9 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Mereka berunjuk rasa di kantor Badan Keuangan Kabupaten dan kantor DPRK Aceh Barat Daya. Puluhan guru kontrak duduki kantor Bupati Aceh Barat Daya menuntut gaji yang tak kunjung dibayarkan selama 6 bulan terakhir. Tak kurang dari 200 guru kontrak menduduki kantor Bupati untuk menuntut gaji yang belum dibayarkan meski sudah akhir tahun 2024. Pemkab hanya membayar 6 bulan sesuai kesepakatan pengusulan anggaran pendapatan belanja Kabupaten APBK. Sementara sisa 6 bulan belum juga jelas kabarnya. Sedikitnya 7 pemuda yang diduga kurir narkoba jenis sabu-sabu disergap polisi di beberapa lokasi. Sebanyak 2,5 kg sabu-sabu disita tim Satres Narkoba Polres Aceh Utara. Penangkapan 7 pemuda berawal dari penyergapan seorang pelaku yang diduga terlibat peredaran sabu-sabu.
Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut hingga menangkap 3 orang lainnya. Pembahasan rancangan anggaran dan belanja kota RAPBK Langsa tahun 2025 gagal. Dualisme perumusan tata tertib Tatip DPRK diduga terjadi antara Ketua DPRK dan tim perumus Tatip menyebabkan RAPBK terhenti dibahas. Badan Anggaran DPRK tidak bisa membahas RAPBK akibat tidak ada Tatip yang menjadi payung hukum. Tatip untuk mengatur tugas dan fungsi tanggung jawab DPRK tidak bisa digunakan akibat lain alat kelengkapan Dewan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.